Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konstruktivisme. Definisi konstruktivisme menurut Woolfolk ialah sebagai pembelajaran yang menekankan peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi dan peristiwa yang dialami. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengembangkan keaktifan siswa dengan cara personal maupun sosial untuk dapat memahami dan memberi makna dari informasi yang ia peroleh selama pembelajaran. Konstruktivisme sendiri terbentuk dari kata konstruksi atau perintah dari otak kita lalu diaplikasikan ke dalam suatu tindakan seperti saat proses pembelajaran berlangsung, maka siswa-siswa akan mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus dengan memeriksa informasi-informasi baru yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai. Yang selanjutnya adalah penerapan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah memberikan siswa kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang ada di pikirannya dengan bahasanya sendiri. Hal tersebut merupakan suatu kebebasan berpendapat dari siswa untuk melatih kreativitas dan imajinasi mereka untuk mencoba suatu pemikiran yang baru. Yang kedua adalah memberikan siswa kesempatan untuk berkreativitas dan imajinatif dengan pengalaman belajar yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, siswa dapat memiliki suatu pola pikir baru yang dapat diterapkan di setiap pembelajaran yang ia terima. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba pemikiran baru. Poin ketiga ini sama dengan poin yang pertama, ialah siswa dapat memiliki kesempatan dalam mengemukakan pendapat atau kebebasan yang dapat ia kemukakan untuk mencoba suatu pemikiran-pemikiran baru, di mana pemikiran baru tersebut muncul dari kreativitas dan imajinatif dari pengalaman belajar yang mereka dapatkan. Yang keempat adalah mendorong siswa untuk membuat inovasi terhadap gagasan yang mereka buat. Hal tersebut merupakan suatu motivasi dalam diri siswa untuk dapat belajar dari suatu Hal tersebut merupakan suatu motivasi belajar seperti 3 poin yang telah saya jelaskan tadi, di mana siswa dapat menjadi lebih berkreativitas, imajinatif, dan memiliki motivasi untuk mencoba pemikiran-pemikiran baru dari pembelajaran yang ia peroleh. Selanjutnya adalah model pembelajaran teori belajar konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menghendaki siswa harus membangun pengetahuan dalam benaknya sendiri. Peran guru dengan membantu proses ini dengan cara mengajar yang membuat informasi lebih bermakna dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan dan menerapkan sendiri ide-ide mereka. Saya akan menjelaskan perbedaan antara pembelajaran behavioristik dengan teori belajar konstruktivistik. Menurut Agib dan Budiningsih, perbedaan teori belajar behavior dengan teori belajar konstruktivistik adalah sebagai berikut. Dari beberapa poin ini, 11 poin ini dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavior dan teori belajar konstruktivistik saling bertolak belakang, di mana teori belajar behavior lebih terpaku pada pengarahan dari guru. Guru pada teori belajar behavior bersifat terpusat pada guru, sedangkan pada teori belajar konstruktivistik murid atau siswa bersifat student center atau pembelajaran. Pada teori pembelajaran ini terpusat pada siswa tersebut. Siswa tersebut dituntut untuk lebih aktif dalam suatu pembelajaran, dan peran guru dalam pembelajaran tersebut adalah sebagai fasilitator yang akan mengarahkan, membimbing, serta meluruskan topik pembelajaran tersebut. Lalu, pada teori pembelajaran konstruktivistik, siswa dibebaskan dalam mencari informasi atau sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Entah itu dalam bentuk buku, website,
atau artikel, jurnal, atau narasumber yang lain, tidak terpaku pada penjelasan dari guru saja. Namun, pada teori belajar behavior, siswa atau murid terpaku pada penjelasan guru. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada teori belajar konstruktivistik lebih banyak digunakan diskusi antar teman sejawat. Namun, sedangkan teori belajar behavior, sistem pembelajarannya lebih pada seperti ceramah dari dosen atau guru dan semacamnya, sehingga metode pembelajaran yang digunakan pada teori belajar konstruktivistik lebih sering yang digunakan adalah inquiry, problem based learning, project based learning, discovery learning, dan semacamnya, di mana siswa dibebaskan dalam mencari informasi, mencari sumber belajar yang dibutuhkan, tidak terpaku pada guru saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengajaran guru dalam teori konstruktivisme. Jadi, dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan sebuah metode atau cara untuk berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, di antara metode mengajar tuh ada tanya jawab, diskusi, demonstrasi, karya wisata, inquiry. Nah, sedangkan di teori konstruktivisme sendiri ini yang paling sering digunakan ialah metode inquiry dan dibantu oleh metode-metode lainnya. Oke, yang pertama ada tanya jawab. Jadi bertanya dalam sebuah bertanya itu dipandang sebagai kegiatan guru mendorong dan membimbing siswa untuk menilai kemampuan belajar siswa. Nah, bertanya sendiri itu merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran, karena di mana guru itu dapat menggali informasi di mana letak hal-hal yang banyak diketahui siswa, serta di mana letak hal-hal yang masih dibingungkan oleh siswa. Jadi guru bisa lebih tahu di mana letak siswa itu masih bingungnya di mana. Yang kedua ada penyidikan atau inquiry. Jadi ini tuh bersifat sebagai student center, di mana siswa itu lebih aktif dalam mencari, lebih aktif dalam memanfaatkan sumber belajarnya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini guru itu kurang berperan. Guru di sini hanya berperan sebagai mendampingi siswa saja, mengarahkan untuk siswa itu dapat untuk berpikir, bertanya, dan mengamati, menemukan fakta, konsep, dan menganalisis data, dan mengusahakan siswa itu dapat menemukan jawaban dari pertanyaannya dari suatu masalah yang ada. Jadi di sini siswa harus benar-benar bisa memanfaatkan sumber belajarnya dengan baik. Yang ketiga ada komunitas belajar. Jadi guru itu membagi siswa ke beberapa kelompok heterogen, di mana siswa itu bisa saling bertukar pendapat tentang apa yang telah dia dapatkan. Jadi siswa bisa saling menyampaikan apa yang telah didapatkan antara siswa, dan melatih siswa untuk berani menyampaikan pendapat yang ia temukan, sehingga menciptakan suatu persaingan sehat dan memberikan motivasi belajar antar anggota kelompok. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan teori belajar konstruktivisme. Pada poin pertama, sumber belajar bukan hanya dari guru. Dalam konteks ini, guru sebagai pengarah peserta didik saja, sedangkan peserta didik diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari mendapatkan materi, aktif bertanya, dan dalam praktik.
Kemudian siswa dituntut untuk lebih aktif daripada guru. Konstruktivisme tidak hanya didapatkan di pembelajaran saja, namun pada setiap prosesnya, dari mencari sendiri tentang apa yang dipelajari, diskusi dengan teman, dan mendapatkan pengalaman dari lingkungan di sekitarnya. Kemudian pada poin kedua, pembelajaran siswa yang aktif dan kreatif. Siswa diharapkan bisa mengambil pembelajaran yang diterima baik di lingkungan sekolahnya maupun di luar sekolah, sehingga ilmu yang didapatkannya menjadi luas, banyak, dan bisa dikaitkan dengan ilmu yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga, pembelajaran memiliki makna lebih. Dengan belajar kita bisa mengaitkan apa yang didapatkan agar menjadi ilmu yang baru. Seperti yang kita terima dari guru, siswa bisa mengaitkannya dengan pengalaman yang terjadi pada diri sendiri atau pengalaman yang terjadi pada orang lain. Kemudian yang keempat adalah kebebasan pembelajaran dalam belajar. Siswa boleh mengaitkan ilmu yang didapat di lingkungannya dengan apa yang didapatkan di sekolah, sehingga terciptalah ilmu baru. Yang artinya setiap siswa itu bisa membuat ilmu baru dari apa yang didapatkannya di sekolah dengan apa yang didapatkannya pada luar sekolah, dan mendapatkan pengalaman yang baru juga. Kemudian yang poin terakhir, siswa bisa menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan keputusan dan guru mendampingi dalam penstrukturan ilmu kepada siswa agar berjalan dengan yang diharapkan. Jadi dalam poin yang terakhir ini, siswa bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dalam suatu pembelajaran dengan guru yang mendampingi dalam proses penyimpulan tersebut, sehingga siswa dapat lebih mengerti atau bisa mendapatkan kesimpulan yang lebih baik, karena kesimpulan tersebut juga datang dari pikiran atau dari pemikiran dari siswa tersebut. Kemudian yang slide selanjutnya, saya akan menjelaskan juga kekurangan dari teori belajar konstruktivisme. Dalam proses pembelajaran, guru yang berperan sangat pasif seringkali timbul banyak persepsi dalam suatu pembelajaran, yang artinya karena pada teori belajar konstruktivisme ini guru itu lebih pasif daripada siswanya, atau siswa lebih aktif daripada gurunya, sehingga di dalam penyampaian suatu materi terkadang memiliki suatu pandangan yang berbeda, sehingga menjadi kekurangan dari teori belajar konstruktivisme ini.